Hei, usan no, tidak activity. Hei, mana kawan-kawan yang lain nih? Bandar, bandar. Tong poti. Bandar tong poti. Nuno. Tong. Woi, tadi bersukan bay ini, bilang nih. Tuh, dia bilang di sini 25 September. Wih, Ahad. Ahad lah itu. Tank Wih. putih oh. Ya syok nih. Wih, zoom lah ikut. Marilah. Ya, Bawa-bawa yang lain-lain juga. kan, boleh kau Tahu dorang. Itulah. Wih, syok bay ini, baik acara dia. Itulah. Oh, Oh, iya. tengok banyak lagi nih. Itulah. Hei. Oi, Weh, sini kamu, Bah. Sini. Tengok. Tengok Tadi Nina. bersukan. Mana? Nah, Betul. tadi bersukan nih, Bos. Aktiviti apa nih? Kan di pasukan, Mbak, yang akan atur oleh wilayah 7. Tengok, banyak banget. Banyak. 25 September. Hari Ahad betul. Ahad. Semua dapat nih, Marilah. confirm. Apa aktiviti dia nih? Nih bola sepak, bola tampar, bola jaring, sepak takraw, lompat juga. jauh, Wah, kan. lontar peluru, balapan, sukan nikah. Wih, badminton masuk pun ada, badminton Bos. pun ada, oh. Itulah. Mari kita pakat-pakat pergi sana. Wih, marilah. Mari. Siapa ini? Kita Ya. bawa yang lain semua. Kita bawa Ya. semua aja Kita lah. kasih ramai aja. Ramai-ramai kita ramai-ramai semua. Wih, ada memanah tradisional pula kan? Wah, Ya. Belum pernah loh. ini nih, Bah, kan dibersukan. Oh, saya tahu sudah nih. Oh, kau sudah. Ya. Udah. Sialan yang baru tahu juga nih. Saya baru tahu ada activity. Nggak malah nih, time bosan-bosan kita. Wih, Siap nih. Marilah kita buat activity kalau boring. Activity activity apa? Buat video pemasilah. Oh, Tuh, mari. Mari. marilah. Shalom Alaikum, Bersama siaran Pamasi Media. sahabat yang ke-11 tahun 2022. Hamasi Media Bulus Church. Reach the world. Sekali lagi, Pamasi Media mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua. Semoga siaran Pemasi Media menjadi berkat kepada kita semua. Seperti biasanya, 3 buah lagu yang akan kita nikmati di siaran Pemasi Media. Lagu yang pertama disampaikan oleh kami semua. Lagu yang kedua disampaikan oleh instrumental Gereja SDA Puhus. Lagu yang ketiga disampaikan oleh Sontiki Production. Selamat menikmati 3 lagu pujian ini. Dipersilakan. Ucaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan, bahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang bodoh, tak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tak kekurangan satupun yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang bodoh, tak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tak kekurangan satupun yang baik, tak kekurangan satupun yang baik.
susah. Di sana rumah yang indah, siapa tak rindu ke sana. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Meskipun bebanmu berat, selagi ada di dunia, berjalan terus jangan penat, menuju negeri yang mulia. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Kalau jalanmu berduri, ingat duri pada Tuhan. Kalau hati rasa penat, ingat yang Tuhan rasakan. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Maju saja meski benar, dengan sabar dan berdoa. Perhentian kekal dekat dalam rumahmu di syurga. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Amin dengan 3 buah lagu tadi Satu lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Elder Jelly dari Beluran. Pandanglah burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, tapi Bapa kita memberinya makan. Bukankah engkau lebih dari burung? Maka jangan khawatir akan hidupmu, dan jangan khawatir akan tubuhmu. Bapa di syurga tahu yang kau perlukan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau atas penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada saat ini kami dapat memuji nama Engkau melalui siaran Pamasi Media. Kiranya pelajaran firman-Mu melalui siaran Pamasi Media ini
dapat menjadi berkat kepada orang lain dan kepada diri kami sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan mendengarkan berita mission yang akan disampaikan oleh Sander dan Ebenezer. Grace, Gladys, dan Natalia. Dipersilakan. Selamat hari Sabat semua. Pada hari ini saya akan membacakan cerita mision yang bertajuk Mencari Kebenaran. Cerita ini berasal dari Brazil dan diceritakan oleh Liu dan Chris. Naira berharap untuk sekian lama agar abangnya akan beribadah bersamanya di gereja Seventh-day Adventist di Brodowski, Brazil. Dia melihat peluang untuk menjemputnya apabila abangnya itu dan istrinya meninggalkan gereja mereka sendiri karena perbezaan doktrin. Abangnya, Liu dan istrinya Chris, mula mencari gereja yang hanya mengikut ajaran Alkitab sahaja. Naira menghadiahkan Liu dan Chris buku-buku Adventist. Dia menawarkan untuk memberi mereka pelajaran Alkitab. Tetapi, Liu nampaknya tidak berminat. Agak pelik baginya bahwa Adventist memilih untuk menghindari makanan tertentu. Dia tidak paham mengapa orang Adventist beribadah pada hari Sabtu dan bukannya pada hari Ahad. Tetapi istrinya Chris ingin tahu lebih lanjut tentang Kitab Wahyu. Gerejanya tidak pernah merujuk kepada buku itu. Bagaimanapun, dia tidak mahu mengambil pelajaran Alkitab tanpa suaminya. Tidak berputus asa, Naira memberitahu Chris tentang kelas pembelajaran Alkitab yang diadakan semasa sekolah Sabat di gerejanya. Sangat bagus untuk berkumpul dalam beberapa kelompok sebelum kebaktian khotbah untuk mempelajari Alkitab, kata Naira. Chris menyukai idea itu untuk mempelajari Alkitab setiap minggu di gereja. Dia membayangkan dirinya menyertai salah satu kelas itu nanti, walaupun dia tidak pernah menjejakkan kaki ke sekolah Sabat. Perasaan suka kepada sekolah Sabat sudah lahir di dalam hatinya. Naira menghantar lagu-lagu Kristen kepada Chris dan Liu untuk didengari melalui telepon bimbit mereka. Dia juga memberikan kepada mereka DVD khotbah Adventist dari Television Novo Tempo, gabungan bahasa Portugis di Hope Channel International. Chris tidak mahu menimbulkan konflik di rumah, jadi dia menonton khotbah itu semasa suaminya sedang bekerja. Kemudian, Liu mengalami kecederaan kepala yang serius. Dia terjatuh dari truk di tempat kerja dan dibawa ke hospital. Semasa dia menjalani pembedahan, Naira menghiburkan Chris di ruang menunggu. Pastor dan orang lain di gereja berdoa untuk Liu, kata Naira. Pakar bedah mengisytiharkan operasi itu berjaya. Dia berkata bahwa kecederaan kepala itu serius, tetapi Liu akan pulih sepenuhnya. Keesokan harinya, apabila Chris dibenarkan masuk ke dalam bilik hospital untuk melawat suaminya, dia berkata bahwa seorang pastor Adventist telah pun singgah untuk berdoa bersamanya. Naira sekali lagi menawarkan pelajaran Alkitab. Chris menerima tawaran itu dengan syarat suaminya tidak tahu. Dia mau mengelakkan konflik. Tarik ditetapkan untuk pembelajaran Alkitab pertama. Chris dan Naira bersetuju untuk bertemu semasa Liu bekerja. Tetapi Chris rasa tidak wajar merahasiakan hal itu daripada Liu. Dia memberitahunya tentang pembelajaran Alkitab tersebut. Pada hari pembelajaran Alkitab, Liu tidak pergi bekerja seperti biasa. Sebaliknya, dia tinggal di rumah untuk menyertai pembelajaran Alkitab dengan dua wanita itu. Dalam beberapa bulan berikutnya, Liu dan Chris mempelajari kesemua 28 pelajaran Alkitab dengan Naira. Apabila mereka mempelajari lebih lanjut tentang Alkitab, prasangka mereka terhadap gereja Adventist runtuh. Mereka melihat bahwa gereja berusaha untuk mengikuti hanya ajaran Alkitab sahaja. Chris dibaptiskan bersama seorang anak lelaki, Yezekiel. Setahun kemudian, Liu dan anak perempuan mereka, Tamiris, dibaptiskan. Hari ini, Liu dan Chris adalah pemimpin sekolah Sabat di gereja Adventist di Brodowski. Moto jabatan sekolah Sabat mencerminkan kehidupan mereka sendiri. Saya dan keluarga saya melayani Tuhan dengan sukacita. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka gereja baru di Brodowski, Brazil, supaya lebih ramai keluarga dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan dengan murah hati pada 24 September. Sekarang kita akan menikmati lagu pujian sebelum khotbah yang akan disampaikan oleh True Echo.
Ingin bebas dari beban dosa, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin menang lepas dari susah, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Ingin lepas dari nafsu dunia, berkuasalah terang darah Yesus. Mari segera serta terima kurnia, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Ingin kerja bagi Yesus Raja, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin selalu turut sabda Tuhan, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Almasih Yesus dombahu. Almasih Yesus dombahu. Baik, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Allah Bapa yang berada di surga, terpuji nama Bapa. Pada saat ini kami ingin bersyukur karena kami dapat berkumpul bersama untuk menonton Pamasi Media ini ya Bapak. Ya Bapak, biarlah sekali lagi Bapak menghantar malaikat dan memimpin Roh Kudus untuk memimpin Pastor Jason nanti untuk memberikan khotbahnya yang akan disampaikan dan kami dapat mendengar dan kami dapat aplikasikan pelajarannya itu dalam hidup kami Bapak. Ya Bapak, terima kasih telah mendengar dan menjawab doa ini dalam Yesus Kristus kami doa. Amin. Sekarang kita akan mendengar khotbah. Namun sebelum itu, kita akan berkenalan dengan pengkhotbah kita. Pembicara kita pada Sabat ini ialah Pastor Jason John Joni yang berasal dari Sandakan dan keanggotaan di Gereja Ulu Dusun Sandakan. Sekarang Pastor melayani di tempatnya sendiri. Dipersilakan. Oke, selamat hari Sabat, Shalom, dan selamat pagi kepada kita semua yang sudah hadir bersama saya dalam ruangan media ini. Dan juga terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Elder Doni yang sudah menjemput saya untuk memberikan makanan rohani kepada kita semua, dan juga kepada Tuhan sudah memberikan saya kesempatan ini untuk mengongsikan makanan rohani kita pada Sabat ini. Terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, dan saya juga kenal dengan Elder Doni bahwa dia sudah sewaktu kalau tidak silap 2016 ataupun 17 itu kami berada di suatu Master Guide Camp wilayah 8, dan kebetulan pada saat itu wilayah 7 ada beberapa daripada mereka mengikuti kami, dan salah satunya adalah Elder Doni. Dan saya betul-betul gembira apabila Elder Doni sudah kontak saya dan menjemput saya untuk memberikan makanan rohani kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan
pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita hari ini yang bertajuk dipimpin oleh tangan Tuhan. Ah, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita dipimpin oleh tangan Tuhan. Adakah tangan Tuhan sendiri bekerja dengan kita ataupun bagaimana itu? Nah, sebelum saya meneruskan pelajaran kita pada saat ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang baik, Allah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar makanan rohani yang sudah Engkau sediakan ini, yang sudah Engkau urapi hamba-Mu yang untuk mengungsikan kepada semua yang sudah hadir dalam ruangan ini. Terima kasih juga ya Bapak, dengan siaran rohani Pamasi Media sudah menyediakan satu kesempatan kepada hamba-Mu ini untuk mengungsikan firman Tuhan. Moga Engkau terus memberkati pelayanannya dan juga pelayanan seluruh mereka yang melihatnya. Bahkan sudah siap hati dan pikiran kami untuk mendengar makanan rohani-Mu. Biarlah Engkau terus menghantar Roh Kudus-Mu bersama kami, berkati di setiap aspek yang kami akan lakukan, di mana lain internet maupun ruangan-ruangan yang sudah tersedia. Moga Engkau terus memberkatinya supaya semua itu berjalan dengan lancar dan sesuai mengikut kehendak-Mu, Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ampunilah kami sebagai umat yang berbuat dosa. Serahkan semua ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini ayat kunci kita pada pagi ini dalam Matius 26 ayat 53. Mari kita baca bersama-sama. Nah, atau kau sangka bahwa aku ini tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, inilah kita punya ayat kunci pada hari ini. Terdapat dalam Matius 26:53. Dan ayat yang ingin saya fokuskan kepada kita semua adalah 12 pasukan malaikat membantu aku ini. Nah, apa maksudnya 12 pasukan malaikat ini? Dan kita akan mendengar ataupun kita akan mempelajarinya selepas ini. Mari kita teruskan. Nah, dalam Matius 26 ayat 47 hingga 54, kalau kita mempunyai Alkitab, sama ada secara fisikal ataupun elektronik, mari kita buka sama-sama dan membaca ini. Dalam Matius 26 ayat 47 hingga 54, di mana menceritakan Yesus ditangkap. Nah, kita membaca. Nah, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Yudas datang dan mencium dan berkata, "Salam Rabi," mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Kita teruskan. Dalam ayat 51, tetapi seorang daripada mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkan kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Nah, maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Nah, lihat ini saudara-saudari, dengan ayat yang sudah diwarnakan merah ini, supaya segera mengirim. Nah, ayat 53 ini kita ingin fokuskan. Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berseru
pada Bapakku supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, lebih dari 12 pasukan malaikat. Bagaimana itu? Ada ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah, ayat 53 ini berkata, are you not ataupun dalam bahasa Inggrisnya, are you not aware that I can call on my father? I can. Nah, dalam I can ini ataupun I can ini kalau kita lihat I can call. I can bermaksud juga do di dalam bahasa Greeknya dinamai ataupun bermakna juga ditranslate sebagai I am powerful. Saya berkuasa. Saya mempunyai kuasa itu dan saya boleh. I am able. I can. Dan I can itu juga kena translate seolah-olah yang Yesus mempunyai kuasa itu tersendiri. Sebab dia mempunyai kuasa itu untuk berseru kepada Bapaknya dan supaya segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat. Kita melihat saja dalam ayat Yesus sendiri pun dia mempunyai kuasa, menunjukkan yang dia berkuasa bahwa dia boleh mengirimkan lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, apa maksudnya 12 pasukan malaikat ini? Kita lihat. Nah, 12 pasukan malaikat ataupun boleh ditranslate sebagai 12 legions of angels. Nah, 12 pasukan malaikat ini disebut sebagai legion. Sebabnya banyak. 12 pasukan malaikat bermaksud 12 legions of angels. Kita lihat. Satu pasukan bermaksud satu legion. Nah, satu pasukan adalah bersamaan dengan 6.000 askar Roma pada zaman dahulu. Nah, pada zaman Agustus, sepertinya satu pasukan itu adalah 6.826 askar Roma dan 6.100 jalan kaki, 726 penunggang kuda. Nah, kita melihat di sini, kita boleh samakan saja, bundarkan semua itu. Nah, satu pasukan itu ada 6.000 askar. Jadi satu pasukan itu adalah satu legion. Nah, kita melihat dalam Markus 5 ayat 8 dan 9 berkata, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Kita lihat nih, mungkin kita pernah mendengar Legion ini mungkin adalah nama setan, sebab namanya kelihatan begitu jahat. Tidak, tetapi Legion itu bermaksud satu pasukan, ataupun Legion itu bermaksud banyak. Bukan sebabkan banyak setan itu namanya Legion, bukan, tetapi sebabkan banyak ya dipanggil Legion. Nah, 6.000 roh jahat merasuk orang itu dan menjawab Legion. Kita pergi kepada matematik yang mungkin boleh menyedarkan kita. Kita melihat satu pasukan ataupun satu legion itu bersamaan dengan 6.000 askar. Kita melihat 12 pasukan bersama dengan 6.000 kali 12 bersama dengan 72.000 askar ataupun 20.000 malaikat. Nah, kita lihat satu pasukan 6.000, 12 pasukan 72.000. Kita melihat dalam dua raja-raja. Kita melihat dalam dua raja-raja 19 ayat 32 hingga 35 ini. Apa yang boleh dilakukan dengan satu saja malaikat. Kita melihat sudah ada 12 pasukan malaikat dengan 72.000. Kita melihat macam mana kekuatan satu malaikat ini. Macam mana kekuatan satu malaikat Tuhan ini. Kita melihat dalam dua raja-raja 19 ayat 32 hingga 35. Kita melihat dalam cerita ini Hezekiah berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka daripada tangan-tangan Raja Asyur, dan Nabi Yesaya mengantar pesanan daripada Tuhan kepada Hezekiah dalam
ayat ini kita membaca. Nah, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Ayat yang 33. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Nah, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Nah, ayat ke-30. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Kita melihat keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang. Malaikat Tuhan keluar membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan hari-harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara dan saudari, Tuhan mengirim satu saja malaikat. Dan 185.000 askar Asyur dibunuh. Dan melihat bagaimana kekuatan satu malaikat ini. Satu malaikat saja boleh membunuh ataupun mengalahkan 185.000 askar. Apalagi satu legion, satu pasukan malaikat. Bukan satu pasukan, tetapi 12 pasukan malaikat. Kita melihat dalam calculation ini lagi. Satu malaikat mempunyai kekuatan untuk mengalahkan 185.000 musuh. Kita lihat satu pasukan malaikat saja ataupun 6.000 malaikat. Kita kalinya dengan 185.000 bersama dengan 1.110.000.000 musuh dapat dikalahkan. Saudara dan saudari, kita melihat satu malaikat saja mempunyai kekuatan untuk mengalahkan 185.000. Boleh satu pasukan malaikat boleh mengalahkan 1 billion. Tapi kita tidak berhenti di sana. Kita melihat Yesus mengatakan, tidakkah saya boleh memanggil 12 pasukan malaikat? Kita lihat 12 pasukan malaikat. 185.000 dikalinya ataupun didarab dengan 72.000. Ataupun 72.000 bersama dengan 12 pasukan malaikat itu, kita mendapatkan 13 billion 320 juta musuh dapat dikalahkan. Saudara dan saudari, betapa kuatnya kekuatan malaikat-malaikat Tuhan ini. 12 pasukan malaikat adalah sama dengan populasi manusia di dunia sekarang. 12 pasukan malaikat sama dengan populasi manusia sekarang. Baru saja 12.000 dapat mengalahkan 13 billion. 12 pasukan malaikat dapat mengalahkan 13 billion. Apatah lagi 20 pasukan malaikat. Mungkin kalau semua musuh di dunia ini semua musuh-musuh Tuhan, saya rasa 20 pasukan malaikat datang semua dihapuskan. Nah, saudara dan saudari, pendapat yang kita selalu dengar, satu orang mempunyai satu malaikat. Satu orang mempunyai satu malaikat penjaga. Saya tidak pasti sama ada ini adalah benar ataupun tidak, tetapi ini adalah pendapat yang selalu kita dengar. Satu orang, setiap kita mempunyai satu guardian angel ataupun satu malaikat penjaga. Tetapi itu tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa kita mempunyai satu malaikat untuk satu orang. Tetapi yang pasti dalam Alkitab, dalam Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, tiada yang tertulis di Alkitab bahwa kita ini mempunyai satu malaikat, satu guardian angel. Tetapi ada tertulis di
tertulis di Alkitab bahwa banyak malaikat-malaikat akan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita untuk menjaga kita sepanjang perjalanan kita. Mungkin satu malaikat, andaian orang lain ataupun pendapat orang lain memberikan kita harapan bahwa oh mungkin kita mempunyai satu malaikat untuk setiap satu kita, dan kita pun oh berasa tenang. Tetapi tidak ada dalam Alkitab. Tetapi dalam Alkitab dia memberikan kita sesuatu yang lebih baik, bahwa malaikat-malaikat Tuhan bukan satu, bukan dua, tetapi malaikat-malaikat menunjukkan apa itu ramai, majmuk kepada kita, kepada kita sendiri. Kita ini banyak malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga kita, bukan satu tapi banyak malaikatnya. Nampaklah di Mazmur 91 ayat 11 ini mengatakan, saudara dan saudari, Tuhan boleh saja memberikan kita lebih daripada satu malaikat untuk membantu kita. Seperti dalam ayat tadi, memang benar kita ini mempunyai malaikat menjaga kita, tetapi yang pasti bukan satu, tetapi Tuhan berkata malaikat-malaikatnya. Ada satu kesaksian mengenai satu misioneri yang bertugas dan melayani satu hospital di tempat yang kecil di Afrika, di mana misioneri ini dijagai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Nah, kita lihat dari hospital ini ke kota, perjalanannya 2 hari melintasi hutan, dan pada saat ini misioneri ini hanya mempunyai basikal, dan setiap 2 minggu dia keluar ke kota untuk membeli barangan-barangannya, dan perjalanan daripada hospital itu ke kota 2 hari dan balik pun 2 hari. Dan pada setiap 2 hari itu, satu malam akan dia berehat ataupun berkemah di tengah hutan itu, sebab perjalanannya sangat jauh. Nah, sudah begitu selalu setiap 2 minggu dia keluar, dan ada pada satu hari ini dia keluar ke kota, perjalanan 2 hari sampai ke kota, memberi barang-barang keperluan untuk restock lah. Dan apabila sudah balik perjalanannya di hutan, dia ternampak 2 orang bergaduh, dan satu daripada mereka cedera teruk, dan misioner ini pun turun daripada basikalnya dan membantu dia mengobati luka-lukanya, memberikan dia bekalan, dan jalan pergi. Nah, lepas itu dalam perjalanannya dia pun balik. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh pemuda ataupun orang yang sudah dibantu tadi, dia bilang, wow, orang ini mempunyai banyak barang-barang dia. Dia mempunyai banyak stok dan obat, duit, dan orang ini kaya. Dan dia pun memplot, dia pun tahu bahwa orang ini akan datang ke kota atau melintasi hutan ini setiap 2 minggu. Dia pun dengan rekan-rekannya membuat satu plan untuk mencuri dan juga untuk membunuh orang ini selepas mengambil semua barang-barangnya. Lalu apa yang terjadi? Apabila misioner itu keluar pergi membeli barang, lepas dia beli semua itu barang, dia balik. Nah, pada malam dia berkemah itu, orang yang ingin membuat plot kepada misioner ini dengan rekan-rekannya sedia untuk membuat plan, dan mereka sudah buat plan dan sudah melihat-lihat di mana tempat orang misioner itu berkemah. Apabila mereka ingin melangkah saja untuk membuatkan plan mereka, apa yang terjadi? Mereka melihat banyak askar-askar mengelilingi kemah-kemah missionary itu dengan senjata, dengan full equipment, dengan senjata yang besar-besar semua mengelilingi kemah itu untuk menjaga misionaris itu. Lalu orang-orang ini pun ketakutan, dia pun lari. Nah, pada hari esok datanglah orang itu kepadanya. Dia bertanya, siapa orang yang menjaga kau pada malam itu? Lalu misionaris itu pun
terkejut dan dia pun sambil tersenyum-senyum. Tiada saya hanya sendiri pada malam semalam, tiada yang bersama-sama saya. Lalu orang itu pun terkejut dan dia meninggalkan tempat itu sebab dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi missionaries itu bersyukur kepada Tuhan karena malaikat-malaikat Tuhan menjaga dia pada saat dia berehat. Nah, kita boleh lihat bahwa Tuhan bukan hanya limitkan kita kepada satu malaikat saja untuk menjaga kita, tetapi Tuhan boleh memberikan kita satu tentara malaikat untuk menjaga kita semua. Saudara dan saudari, Tuhan itu penuh kasih dan penuh kuasa. Malaikat-malaikatnya itu begitu kuat sekali menjaga kita. Apalagi Tuhan sendiri, saudara dan saudari. Dia boleh menjamin keselamatan kita. Saya pasti jikalau kita berserah kepadanya untuk meminta perlindungan daripadanya, saya yakin keselamatan kita akan terjamin. Kita melihat kalau Tuhan mau menurunkan 12 pasukan malaikat tepat 12 legions untuk menjaga kita, saya rasa tiada dalam dunia ini mampu mengalahkan kita ataupun mengganggu kita. Apa yang berlaku, kita tidak perlu mengingat berapa kali kita diselamatkan daripada masalah. Kesusahan maupun dari kemalangan untuk boleh berkata Tuhan sudah melindungi saya. Hidup yang kita ada ini, napas yang masih ada pada kita, itu adalah satu keajaiban dan bukti perlindungan daripada Tuhan. Jangan risau apa yang akan berlaku kepada kehidupan kita. Melainkan serahkanlah kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Biarlah kita dipimpin oleh tangan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mempunyai kuasa yang begitu hebat untuk menjaga kita. Kita sudah melihat bagaimana malaikat-malaikatnya kuat sekali untuk menjaga kita. Bahkan apalagi Tuhan sendiri yang datang menjaga kita. Biarlah kita terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan supaya tangannya selalu dapat menjangkau kita dan selalu memimpin kita dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Jason Kirana telah menyampaikan khotbah Pada sabat ini di siaran Pamasi Media. Semoga khotbah tadi menjadi berkat kepada kita semua. Lagu penutup siaran Pamasi akan disampaikan oleh Three Angels dan doa penutup akan dipimpin oleh Pastor Jason. Dipersilakan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Hanya Yesus
Mari kita semua bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan dengan satu pelajaran yang begitu menguatkan, yang begitu memperingatkan kami bahwa kami mempunyai penjaga, ataupun kami mempunyai harapan, kami mempunyai kepastian bahwa Engkau menjaga kami, Engkau menghantar malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami. Kami melihat betapa kuatnya, betapa hebatnya malaikatmu menjaga kami, Bapak. Dan sudah Engkau arahkan, perintahkan untuk menjaga kami. Dan kami hanya perlu bersandar kepadamu, Bapak. Kami tahu ya Bapak, malaikatmu begitu hebat sekali. Kami tahu Engkau lagi hebat daripada itu ya Bapak. Dan kami pasti mendapat harapan untuk terus bersandar dan terus dipimpin olehmu ya Bapak. Terima kasih Bapak karena sudah menjaga kami sepanjang hidup kami. Dan sudah memberikan kami satu makanan rohani yang boleh memperingatkan kami kekuatanmu. Ampunilah kami sebagai umat-Mu yang berbuat dosa dan lemah ini. Kami serahkan semua dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi, sahabat akan datang. Sahabat yang ke-12, terima kasih kepada semua petugas yang mengambil bahagian pada sabat ini. Kami tinggalkan Anda dengan lagu pujian semasa pertemuan belia wilayah 7 selepas 2 tahun. dan video kami selepas penggambaran di Gereja SDA Bambangan Sabat lalu. Teruskan menonton Pamasi Media menjangkau dunia. Amin.